Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian di Fatih channel khusus pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita awali dengan bagaimana cara memahami perbandingan senilai dan berbalik nilai. Agar kalian bisa memahami tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, perhatikan dua permasalahan berikut ini. Ada permasalahan 1. Sebuah sepeda motor memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 275 km. Berapa jarak yang ditempuh sepeda motor jika menghabiskan 7 liter bensin? Kemudian ada permasalahan 2. Sebuah mobil menempuh jarak kota A ke kota B dalam waktu 72 menit dengan kecepatan 80 km per jam. Tentukan besar kecepatan mobil agar dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 60 menit. Mari kita diskusikan. Dari permasalahan 1 dulu. Di permasalahan 1 ini ada dua satuan yang berbeda, yaitu bensin, ya, banyaknya bensin yang dibutuhkan, dan jarak yang ditempuh. Itu kita bandingkan dengan cara kita tulis dalam bentuk kolom matriks seperti ini. Jarak dan bensin. Jarak yang ditempuh 275 km. Jadi nanti kalau sampai menyelesaikan, sampai kalian cari yang dibandingkan apa materi dalam pertanyaan itu. Jarak 275 km menghabiskan bensin 5 liter. Kalau bensin yang dihabiskan 7 liter, berapa jarak yang ditempuh? Kamu belum tahu. Kita misalkan jarak yang ditempuh itu X begitu. Nah, kemudian kalian pikir dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bandingkan antara jarak dan bensin yang kita habiskan, maka semakin jauh, semakin besar jarak yang ditempuh, tentu bensin yang dihabiskan semakin banyak. Saya ulangi lagi. Jika jarak yang ditempuh semakin jauh, berarti semakin besar angkanya, maka bensin yang dihabiskan semakin banyak atau angkanya semakin besar juga. Jadi sama-sama ke atas, ini semakin besar, yang satunya juga semakin besar. Maka perbandingan yang seperti itu dinamakan perbandingan senilai. Jadi permasalahan seperti itu, kalau kita bandingkan berarti namanya perbandingan senilai. Sekarang permasalahan 2, apa yang kita bandingkan? Kecepatan dan waktu yang dibutuhkan. Ini ada kecepatan, ada waktu. Kalau kecepatannya 80 km per jam, dia membutuhkan waktu 72 menit. Kalau waktu yang dibutuhkan 60 menit, berapa kecepatannya? Nah, kita misalkan kecepatannya X, maka belum tahu. Karena belum tahu, kita misalkan X. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian atau kita bisa berpikir atau membandingkan. Jika kecepatannya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan kan semakin sedikit. Nah, berbeda dengan yang atas tadi ya. Kecepatannya tambah besar, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, berbalik. Maka permasalahan seperti ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Nanti setiap sampai menyelesaikan tentang perbandingan harus kalian pikirkan dulu. Harus kalian bayangkan seperti itu dulu. Apa sama-sama naik, apa satunya semakin besar, satunya semakin kecil begitu. Itu perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan perbandingan senilai dan perbandingan
berbalik nilai. Dari permasalahan 1 dan 2 tadi akan kita coba kita selesaikan. Tadi perbandingannya adalah jarak dan bensin. Kalau 275 km butuh 5 liter, kalau 7 liter berapa yang dibutuhkan? Nah, kita bisa menggunakan cara perbandingan seperti ini. Ya, kita bandingkan 275 dibanding X harus sama dengan 5 dibanding 7. Mudah sekali, tinggal dibandingkan kita aja, dibagi ya. Terus dikalikan silang, X kali 5, 7 kali 275, titik ini kali ya. Sehingga X-nya sama dengan 7 kali 275 itu 1925 dibagi 5, ketemu 385 km. Jadi kalau menghabiskan 7 liter bensin, jarak yang ditempuh 385 km. Begitu saja caranya. Mudah kan? Berikutnya permasalahan 2, perbandingan berbalik nilai, kecepatan dan waktu. Ya, tadi sudah ditulis. Nah, terus kita selesaikan dengan cara perbandingan. Ada perbedaan sedikit dengan perbandingan senilai tadi. 80 dibanding X sama dengan, nah, yang sebelah kanan dibalik. 60 dibagi 70, 2 dibandingkan dengan 72. Kalau tadi atas bawah, sekarang atas bawah, bawah atas dibalik. Jadi kuncinya kalau berbalik nilai dibalik yang belakang ya. Yang belakang saja, yang depan tetap. Nah, terus dikalikan silang 60 kali X sama dengan, ini hasil kalinya 5760 dibagi 60 ketemu 96 km per jam. Jadi agar dapat ditempuh dalam waktu 60 menit, maka kecepatannya harus 96 km per jam. Ini kecepatan yang harus dilakukan adalah 96 km per jam. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Mudah kan? Kuncinya tadi menentukan panah atas ke bawah tadi kuncinya ya. Kita lanjutkan. Agar lebih mantap pemahamannya, coba perhatikan contoh 1 ini. Sebuah perusahaan berencana menyelesaikan proyek renovasi rumah dalam waktu 15 hari dengan pekerja sebanyak 12 orang. Menjelang pelaksanaan kegiatan renovasi, ternyata pemilik rumah menginginkan pekerjaan renovasi selesai dalam waktu 10 hari saja, tidak 12 hari. Maka tentukan banyak pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai tepat waktu 10 hari tadi. Kemudian tentukan juga kalau begitu berapa banyaknya tambahan pekerja yang dibutuhkan. Kita selesaikan ya. Di sini yang kita bandingkan adalah hari, waktu dengan banyaknya pekerja. Tinggal kita tulis hari dan pekerja. Di situ sudah ada datanya 15, pekerjanya 12. Kemudian 10, berapa pekerjanya tidak tahu, kita misalkan X. Nah, sebelum kita lanjutkan penyelesaian, kita harus memikirkan dulu ya. Semakin lama harinya, maka pekerjanya kan hanya butuh sedikit. Atau kalau dibalik, semakin banyak pekerjanya, maka waktu yang dibutuhkan kan semakin sedikit. Ya kan? Berarti terbalik. Semakin banyak pekerjanya, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Begitu. Berarti dia perbandingan berbalik nilai. Maka penyelesaiannya 15 dibanding 10, X dibanding 12. Panah merah dan hijau ini sangat penting dalam penentuannya. Karena kalau keliru, jawabannya salah nanti ya. Lanjutkan, tinggal dikalikan silang. Ya, 10 kali X, 15 kali 12, X sama dengan 108 bagi 10, sama dengan 18 pekerja. Jadi, banyaknya pekerja yang dibutuhkan agar selesai dalam waktu 10 hari adalah 18 orang. Kalau begitu tambahan pekerjanya berapa? 18 dikurangi 12 atau 6 orang. Begitu anak-anak tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mudah-mudahan difahami. Sekali lagi, menentukan panah ini sangat penting. Kalau keliru, nanti jawabannya akan jauh berbeda.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.